Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara, adik-adikku sekalian, tema yang dipesankan ke saya adalah mengenai peranan ulul albab di dalam perguruan tinggi. Tapi sebelum saya berbicara mengenai apa itu ulul albab, saya akan berbicara dulu mengenai bagaimana berislam dengan segala tingkatannya yang sesungguhnya. Pertama, sekarang ini timbul sebuah stigma ataupun cara pandang terhadap Islam yang menurut saya tidak benar. Orang melihat Islam itu hanya sebagai sebuah agama, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan religion. Melihat Islam sebagai agama dalam pengertian Barat itu adalah doktriner, dogmatis, cenderung fundamentalis. Ya, ini ciri-ciri dari sebuah agama yang menjadi pengalaman manusia Barat ataupun manusia-manusia di dunia ini yang memahami agama adalah sebuah dogma, doktrin, ritual dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa ini sebuah kesalahan. Kalau agama itu hanya sekedar doktrin, dia hanya sebuah kepercayaan, tidak ada aspek sosial di dalam agama. Padahal Islam itu mempunyai aspek ritualnya, aspek teologisnya, aspek syariahnya, aspek sosialnya. Makanya Barat ya, sekarang ini kalau melihat Islam ya, dia melihat sebagai sebuah entitas yang membahayakan. Makanya timbul sekarang ini stigma radikalisme. Ya, ini dilakukan oleh sekelompok orang Islam, tapi kemudian digeneralisir bahwa umat Islam berpotensi menjadi radikal. Ini menurut saya suatu pandangan yang salah besar. Ya. Tapi kenapa terhadap orang lain yang bukan Islam, kata-kata radikal itu tidak mudah digunakan? Di Bekasi pernah ada bom diledakkan ya, di sebuah mall ya, orang sudah curiga ini adalah terorisme. Ternyata yang melakukan bom itu adalah orang Cina. Media massa pada waktu itu gagap ya, gagap jurnalistik kata. Tidak bisa memberitakan ini apa beritanya, bom tapi tidak dilakukan oleh orang Islam. Nah, media tidak bisa membuat berita yang menarik karena pelakunya bukan Muslim. Nah, ini adalah sebuah image, sebuah pengertian yang menurut saya harus diluruskan. Ya. Oke, Islam sebagai religion, ya, kalau dikatakan religion itu adalah sebuah kepercayaan terhadap sesuatu yang kudus. Nah, itu dalam bahasa-bahasa comparative religion atau perbandingan agama begitu. Agama, religion adalah kepercayaan kepada yang gaib. Kalau sekedar percaya kepada yang gaib ya, orang di pelosok desa di Indonesia ini yang percaya dengan kebatinan ya, tidak ada Tuhannya, tidak ada konsep syariatnya, pokoknya percaya dengan yang gaib, sudah dianggap beragama. Jadi kalau agama ini definisi agama diterapkan kepada semua agama, tidak bisa berlaku. Makanya Wilfred Campbell Smith,
seorang ahli perbandingan agama itu membuat kesimpulan, sampai sekarang ini tidak ada definisi agama yang final. Tidak ada definisi religion yang final. Karena apa? Sekarang misalnya saya katakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Tuhannya itu menurunkan wahyu, yang wahyunya diterima oleh seorang nabi, nabinya membawa syariat, membawa akidah, dan membawa risalah. Itu agama lain nggak masuk. Tidak semua agama punya nabi, tidak semua agama punya syariat. Apa yang disebut halal haram di agama lain kan tidak ada. Hanya Islam yang mempunyai. Nah, di sini kalau Islam diterapkan kepada agama Tao misalnya, agama Tao itu tidak punya nabi dia, syariat juga tidak punya. Agama Konghucu itu menyembah nenek moyang dia. Nah, akidahnya seperti apa? Tidak tahu kita. Ini perbandingan agama ya. Kita tidak menjelekkan agama lain. Inilah sebenarnya kelebihan daripada agama Islam ini yang harus kita pahami. Oke, sekarang kita pahami Islam dulu sebagai akidah, syariah, akhlak. Makanya kalau kita bicara rukun-rukun ya, itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Ihsan itu ada rukunnya nggak? Berpikir ada rukunnya nggak? Nah ini nanti akan sampai ke situ nanti. Kalau nggak nyampe kita habis tarawih. Ya. Katanya habis tarawih nanti. Rukun Islam. Ya. Ternyata pertama orang Islam tidak semuanya menjalankan rukun Islam. Betul nggak? Betul. Ada yang syahadat ada cukup. Itu yang mu'alaf itu biasanya dia syahadat, habis itu nikah sama orang wanita Islam ya. Sampai di situ sholat tidak, puasa tidak, minum terus. Nah, ada yang begitu ya. Ada yang syahadat, nah, syahadatnya sejak kecil. Nah, kemudian dia sholat, puasa enggak. Nah, sholat ya kadang-kadang sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Jumatan enggak. Ya. Kemudian kalau puasa aja enggak, apalagi zakat dan haji itu kan. Ada juga orang yang tiba-tiba haji. Ya. Sholatnya tuh enggak pernah, puasa juga enggak pernah, karena dia jadi pejabat naik haji dia. Ya, kemudian difoto, kemudian ditunjukkan kepada masyarakat. Tingkatannya adalah Islam yang sudah haji. Nah, padahal sebelumnya enggak sholat. Berislam kita ini masalah. Ya. Berislamnya orang Islam masalah ini. Jadi Islamnya itu Islam syahadat. Nah, Islam syahadat ini KTP itu, Islam KTP. Nah, sekarang kita lebih detail lagi sekarang. Oke, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat belum ya? Sudah sholat. Sekarang pertanyaannya, tingkat apa sih sholat kita ini? Ya. Ada yang sholatnya itu begitu Allahu Akbar, mikirnya paper gitu ya. Paper belum selesai nih. Begitu Allahu Akbar, inspirasi datang semua katanya. Asik tuh. Saya menemukan ternyata inspirasi saya datang ketika sholat. Anda tahu, sholatnya tidak diterima, papernya diterima. Sholatnya nggak diterima. Kenapa? Anda sholat ngadep Tuhan, pikiran ngadep dosen. Nggak bener ini sholat kayak gini. Inilah yang disebut dengan sholat yang diikop, sholat yang diberi sanksi. Jadi kalau digambar itu Anda ngadep Tuhan, kepala ditaruh di belakang ya, itulah yang disebut fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai dengan sholatnya, dia tidak tahu apa yang dia baca. Jadi kalau Anda menghadap sama, iya bayangkan aja Anda menghadap dekan, kemudian Anda bertemu dengan dekan menghadap Anda SMS.
pasti disuruh keluar itu. Ya, itu sama. Anda ngadep Tuhan Allahu Akbar tapi pikirannya tempat lain. Makanya sholat kita ini mesti diukur, seberapa sih kita ini sholat. Itu satu. Yang kedua, sholat yang dihitung oleh Tuhan. Sholat itu ada pahalanya. Berapa pahala sholat? 1. Kalau jamaah 27. Ya. Hanya 1 coba. Udah capek-capek 1 lagi. 1 udah nggak konsentrasi, udah nggak ada apa-apanya. Nah ini, sholat kita diberi pahala. Ya. Musab namanya. Yang ketiga tingkatannya, ya, sholatnya itu muhasab. Muhasab itu begini. Sesungguhnya sholat seorang hamba itu adalah mukaffirat lisayyi'at, menghapus dosa yang sudah lalu. Jadi kalau Anda sholat duhur, habis itu ngerumpi, ngomongin orang lain, itu dosa itu. Ya. Dihapus sholat asar, hilang dosanya. Sholat asar ngerumpi lagi, nggak masalah, dihapus dengan sholat maghrib. Sholat maghrib, ya, gosok sendal orang, ya, dosa itu. Ya teman sendirilah, tapi temannya marah-marah gitu. Itu sudah dosa kecil. Kalau gosok uang negara lain lagi. Ya. Gosok sandal, habis itu sholat isya, dihapus dosanya. Setiap hari sebenarnya itu yang kita lakukan. Bayangkan kalau sholat kita ini tingkat yang pertama tadi, udah capek-capek kita diikop oleh Tuhan, diberi sanksi gara-gara kita tidak konsentrasi. Makanya khusyuk sholatnya supaya bisa menghapus dosa tadi. Nah, itu namanya muhasab, dihisab sama Tuhan. Ya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, ya, adalah muqarrab. Sholatnya orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, sangat dekat itu artinya begitu Allahu Akbar, ya, bom meletus pun nggak kedengaran. Dia berhadapan dengan Allah. Ya, hatinya sudah tertancap dengan Allah. Dia sudah tidak terasa lagi tidak terdengar lagi urusan dunia. Inilah, ya, rahasianya kenapa dulu para sahabat Nabi ketika berperang kena panah, ya, minta panahnya dicabut ketika sholat, nggak terasa. Nah itu tingkatannya sudah sangat tinggi sekali, dia muqarrab ilallah. Ya, ini baru sholat. Sholat yang baik itu adalah yang tanha anil fahsya wal munkar. Ya, jadi kalau Anda sholat dengan cara yang seperti ini, nggak mungkin berbuat maksiat. Ya, jamin itu pasti. Anda mikir, ya, mau buat maksiat itu pasti mikir. Kenapa? Diri Anda sudah dikuasai dengan sesuatu yang bersih. Ya, Anda sudah mensucikan diri. Apa ini? Oh, mana mic-nya ya? Sorry. Jadi sholat itu ternyata hanya dapat tanha anil fahsya, mencegah kita berbuat fahsya wal munkar. Ya. Belum, nanti ini masih ada lagi. Ya. Nah, sholat yang kita lakukan 5 kali sehari itu, ini ada suara yang kurang kecil. Ya. Yang 5 hari itu ternyata, ya, diramal oleh Rasulullah, sholat umatku tidak sampai 100% konsentrasi. Bisa jadi ada yang 50, ada yang 70, ada yang 30 dan sebagainya. Berarti sholat kita ini tidak bisa menghapus dosa antara sholat dengan sholat itu. Karena apa? Nggak konsentrasi. Apa kemudian solusinya? Allah memberikan hari yang mulia di dalam seminggu disebut dengan hari Jumat. As-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah mukaffirat lisayyi'ah. Jumat ke Jumat itulah yang menghapuskan dosa seminggu lamanya. Makanya sholat Jumat jangan ditinggalkan.
Karena di hari Jumat itu hari yang kita doa dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah memberikan rahasianya. Hari Jumat habis sholat asar ya, itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah ya. Makanya hati-hati, hari Jumat itu kalau bisa banyak sholawat kepada Rasulullah, banyak berzikir kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah ya. Kemudian mohon ampunan sehingga seminggu selesai ya. Kalau nggak selesai numpuk sampai setahun diberi lagi oleh Allah ya, al-umrah Ramadan ila Ramadan. Ini puasa ini untuk apa sebenarnya? Menghapus dosa selama setahun. Asalkan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Asalkan Anda berpuasa itu tidak terpaksa ya, tapi dengan penuh keimanan, ini adalah kewajiban saya, ini adalah kebutuhan saya. Saya bukan hanya sekedar wajib, kalau udah agak naik kelas itu saya butuh puasa ya, karena saya butuh menghapus dosa-dosa ya. Kalau orang sudah hapus dosanya, maka dia akan keluar di hari raya yang namanya hari raya Idul Fitri. Kenapa? Dia kembali ke fitrah lagi, sudah habis dosanya. Kalau puasanya betul-betul dilaksanakan dengan baik. Makanya bulan puasa ini bulan yang begitu agung ya, doa kita dikabulkan oleh Allah, niat kita aja dicatat itu ya, niat kita di bulan puasa ini dicatat oleh Allah ya, diberi pahala, niat aja ya. Nggak apa-apa saya niat menyumbang 1 M untuk jamaah Salahuddin, niat. Nggak punya duit, ya kan namanya niat. Kalau dapat pahala nomplok, apa namanya, rezeki nomplok, saya menyumbang. Tapi biasanya begitu dapat nggak nyumbang juga biasanya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi niatlah dengan niat yang baik. Saya mau berbakti pada orang tua yang lebih baik lagi. Saya mau beribadah lebih rajin lagi. Jadi Ramadan ila Ramadan itu ya, kita usahakan naik kelas. Ya, kalau dulu biasanya taraweh nggak lengkap. Ya, kadang-kadang kalau nggak di masjid ya udah nggak taraweh. Ya udah, sekarang kalau nggak taraweh di masjid, tarawehnya di kamar. Nah, sholat kalau biasanya habis sholat fardu Anda terus pergi karena buru-buru kuliah, ya sekarang sholat fardu, sholat nawafil bulan Ramadan nggak apa-apa. Ya, ini cara kita meningkatkan kualitas diri kita. Nah, kemudian zakat dan haji. Ternyata syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu semuanya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri ya. Dan yang paling agung sebenarnya adalah syahadat. Bagi orang-orang yang dulu tidak beragama Islam, begitu dia syahadat, dosa sepanjang hidup sebelum dia syahadat itu bersih ya. Kalau ada orang tua ataupun saudara yang non muslim, kasih tahu ya, kasih tahu, Pak, kalau mau masuk surga syahadat aja. Insya Allah dosa-dosa yang lalu nggak akan dihitung, syahadat aja. Habis itu sholat capek-capek, terserah Pak, mau sholat enggak, mau puasa terserah, syahadat aja minimal. Kalau udah syahadat baru Pak, lebih baik sholat Pak, karena sholat itu adalah cara mensucikan diri. Ya, kalau diri kita ini suci, ya, Tuhan akan mengetahui. Ya, orang-orang yang bersih itulah yang oleh Tuhan diberi apa yang dia minta. Di doa kita dikabulkan kalau kita bersih, nggak ada apa-apanya. Nah, kita penuh dosa kemudian minta kepada Allah, nggak masuk akal. Ya, apalagi makanannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram. Doa kepada Allah omong kosong, nggak akan dikabulkan. Nah, inilah berislam. Berislam itu adalah perbuatan semuanya fisik ini kecuali syahadat ya. Puasa harus sholat harus rukuk sujud berdiri
Puasa harus berlapar-lapar fisiknya, ya. Zakat kerja dulu, orang nggak akan keluar zakat kalau nggak bekerja dulu. Kerja dulu baru keluar duitnya. Haji kombinasi dari sholat, puasa, zakat. Haji ini ibadah yang paling agung. Sama kalau Anda haji mabrur, ya, Anda itu bersih dari dosa. Semua dosa-dosa selama hidup dibersihkan ketika Anda selesai haji. Makanya biasanya orang kalau pulang haji itu minta doa. Kenapa kok minta doa sama orang pulang haji? Diharapkan hajinya mabrur, doanya makbul. Nah, tapi tidak semua yang naik haji itu mabrur hajinya, ya, karena dia hajinya tadi tidak sholat, tidak puasa, dan tidak zakat. Haji haji mendadak. Kalau sekarang ada mendadak NKRI, ada mendadak haji. Tahu-tahu haji gitu aja. Puasa kagak, sholat kagak, tahu-tahu haji. Nah, ya, pencitraan biasa. Tapi pencitraan di hadap Tuhan nggak ada artinya. Ya, itu. Oke. Maka akhir dari berislam itu ternyata adalah yaumuddin, yaumul hisab. Jadi ini semuanya dihitung, ini kalkulasi. Makanya sholat itu hanya 1, jamaah 27, zakat 2,5%. Tapi ini semuanya tidak ada artinya kalau tidak ada dampak sosialnya. Ya. Kecil nilainya, zakat 2,5%. Ya. Itu kalau uang itu cuma sekitar, kalau Anda punya uang 1 juta ya paling cuma 25.000, kecil ya, dampaknya juga kecil kecuali konglomerat lah ya. Kemudian berpuasa, puasa tidak ada pahalanya, yang ngasih pahalanya hanya Allah. Allah yang akan menghitung, dan hanya Allah yang tahu hati seorang hamba, malaikatnya nggak tahu ya. Sekarang kita bandingkan. Ini adalah amalan-amalan ritual, amalan sosial, lebih besar lagi pahalanya. Orang berinfak, pahalanya berapa? Alladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti menginfakkan, ya, 1 butir, setiap butir menjadi 7, ya, dan setiap 7 dari butir-butir itu tumbuh 100. Jadi sedekah 1 pahalanya 700. Sholat capek-capek pahala 1. Pilih mana? Nah, pertanyaannya yang salah. Anda tidak akan diterima sedekah Anda kalau tidak sholat. Nah, ini ingat, Anda sedekah seberapapun tidak sholat tidak ada artinya. Ini sama dengan masuk kuliah 75%, ya kan? Masuk kuliah 70% syarat ikut ujian. Meskipun Anda brilian, juara olimpiade matematik di Amerika, nggak masuk kuliah 70%, boleh ujian nggak? Nggak boleh. Jadi nggak ada artinya prestasi itu kalau tidak kuliah. Maka tidak ada gunanya Anda melakukan ibadah-ibadah lain meninggalkan sholat. Sholat ini imaduddin, agama itu di situ letaknya. Tanpa sholat tidak ada artinya. Ya. Baik, ini adalah berislam. Orang kalau hanya sekedar menjalankan rukun Islam saja, ya, itu dia hanya berhenti di situ. Bisa jadi sholatnya ditolak, puasanya ditolak, zakatnya ditolak, hajinya ditolak, selesai. Ya adalah surganya karena syahadat tadi. Ya, barang siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga, itu sudah pasti. Jadi ada surganya orang muslim yang nggak sholat itu ada. Ya kalau mau surga itu ya nggak masalah, cuma ke surganya antrinya terlalu lama.
Antri ke surga itu panjang, jadi dihisab dulu. Ya, terserah Anda mau masuk surga lambat atau cepat, dan lambatnya dalam perhitungan Allah itu 1000 tahun gitu ya. 50.000 tahun gitu ya. Ya kan capek gitu. Nah, selama nunggu itu diapain? Ya di neraka. Jadi berislam itu sebenarnya yang betul harus disertai dengan beriman. Ya. Nah, rukun iman ini memang ya, percaya pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir. Kadang-kadang kita sudah hafal ini 6 ini, tetapi begitu dapat takdir yang enggak kita suka, ya, kita marah gitu. Ya. Kita udah berdoa capek-capek, ya. Target saya tahun ini lulus, ya. 2 tahun lagi nikah. Tahun ini nggak lulus, nikah nggak ada calonnya. Coba doa sudah. Nah, kalau orang begini nggak percaya takdir, pasti dia akan marah. Mana katanya doa katanya dikabulkan, ud'uni astajib lakum, udah doa nggak dikabul. Nah, gini nih imannya orang ini nggak benar, ya. Imannya salah. Kemudian orang berbuat maksiat, pikirannya nggak ada orang tahu, kan berarti dia nggak percaya malaikat. Malaikat mencatat lu kiri kanan, ya. Nggak apa-apa asal nggak tahu, nggak apa-apa asal dosen nggak tahu, nggak apa-apa orang tua nggak tahu. Udah pikiran kita kan begitu. Maka Rasulullah kan pernah kedatangan orang yang berzina. Ya Allah, ya Rasulullah, saya mohon ampun ya, saya ini orang yang selalu berbuat dosa besar. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Saya tidak bisa meninggalkan. Ya udah silakan kata Rasulullah. Syaratnya satu aja. Jangan sampai Allah tahu. Jangan sampai Allah tahu. Bagaimana ya Allah? Makanya jangan dikira kamu berbuat dosa itu Allah tidak tahu. Di semua dicatat dan itu ada akibatnya. Barang siapa berzina hilang imannya. Barang siapa berzina di dunia dia akan mendapat akibatnya. Ini. Jadi beriman itu bukan berarti ya udah percaya pada Allah, bukan. Ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu sila pertama itu. Ya. Iya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kelakuannya nggak seperti itu, nggak ada gunanya. Nah, keimanan kepada kitab-kitabnya itu seperti apa? Ya. Kita mengimani Injil, kita mengimani Taurat, bahwa itu adalah kitab yang dibawa oleh para nabi-nabi, dan nabi-nabi itu semuanya muslim. Ya. Iman kepada hari kiamat, bahwa akhir daripada dunia ini adalah kiamat, harus percaya karena ada hari hisab. Kalau Anda masih ragu-ragu dengan hari akhir, ya, kemudian Anda mengatakan bahwa kita ini belum tahu lah apakah hari akhir ini nanti ada atau tidak, imannya masalah. Ya, keimanan sedikit saja Anda ragu dengan rukun iman ini, itu berarti Anda sudah kehilangan keimanan itu kepada Allah. Baik, ya. Iman dalam pengertian ini standar. Ya. Oke, percaya pada rukun iman yang 6, tetapi iman itu mempunyai 70 cabang. Iman itu sama dengan cinta, perlu perjuangan dan pembuktian. Anda iman pada Allah, ya buktikan. Nah, sudah begitu sekarang ini. Kalau Anda berislam, beriman, buktikan iman itu apa? Ya. Nah, seperti ini. Iman ada 77 cabang. Nah, sekarang kita lihat rankingnya seperti ini. Kelihatan dari jauh kayak itu. Ya. Ada orang yang Islam syahadat aja. Ada yang Islamnya syahadat sholat puasa. Ada yang Islamnya syahadat sholat puasa zakat haji. Ya.
tapi Islam aja. Dia nggak lebih dari itu. Nah sekarang kalau orang itu beriman, ya, maka dia harus menjalankan mempercayai apa yang diimani dan menjalankan keimanan itu dalam kehidupan. Ya. Contoh aja, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harus menghormati tamunya. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Menghormati tamu aja loh tanda iman. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Kalau menyakiti tetangganya, hilang imannya. Simple. Enggak iman. Tandanya iman yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada hartanya, orang tuanya dan saudaranya. Nah ini agak berat. Berat ini ujian iman ini. Dan paling ringan itu adalah tandanya orang beriman kalau dia jalan, kemudian di jalan dia lihat duri, disingkirkan. Itu tandanya orang beriman. Simple, tapi banyak sekali ini tandanya. Ya. Ada tingkatannya. Ya. Orang yang beriman itu di antara tandanya adalah menginfakkan sesuatu yang paling dia sukai. Ya. Kalau dia suka harta, ya hartanya diberikan. Utsman ibnu Affan itu apa? Hartanya diberikan untuk Islam. Ditanya oleh Rasulullah, kamu makan dengan apa? Nah, kamu hidup dengan apa? Saya hidup dengan Allah dan Rasulnya. Ternyata dia kaya. Ya. Ceritanya Utsman itu kan membeli sumurnya orang Yahudi. Ya. Harganya itu sesungguhnya cuma 50 lah katakan, 50 juta. Orang Yahudi menjual 100 juta. Begitu mau dibayar oleh Utsman, ya, Yahudi itu bilang, anak saya minta 150 juta. Utsman bilang, saya bayar. Yahudi, karena dasar Yahudi. Saudara saya minta 200 juta. Saya bayar. Ini luar biasa nih. Keikhlasan seorang Utsman dan kejahatan seorang Yahudi. Jadi harga itu berubah-ubah. Akhirnya dibeli juga 250 juta. Padahal sumur kecil. Kenapa dibeli oleh Utsman itu? Karena orang Yahudi ini menjual air dengan harga mahal, sehingga orang Islam tidak bisa minum. Nah, setelah itu Yahudi ini bertanya, kamu saya tipu ya Utsman, itu air sumur cuma 50 juta, Anda beli 250 juta, tertipu kau. Apa kata Utsman? Kamu tidak tahu, saya ini tidak sedang negosiasi sama kamu, saya negosiasi sama Allah. Jadi bagi saya kecil, tapi ini bagi Allah besar. Nah, kau tertipu kau. Coba, ini adalah bagaimana kita beribadah sesungguhnya itu. Kadang-kadang dalam hidup ini, ya, gangguan ibadah ini kan begitu besar. Keikhlasan tergoda, terganggu, ya. Kita mau berbuat baik, orang mencemooh, ya. Kita mau menolong orang lain, diolok-olok, ini ada modus, ya. Padahal ikhlas, ya. Ikhlas untuk mendapatkan seorang gadis misalnya. Ini adalah salah satu modus beribadah kepada Allah seperti itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya mempunyai kaitan vertikal, meskipun secara ini horizontal. Nah, sekarang ini, ya, tujuan beribadah sudah jelas, ya. Apa yang dilakukan sudah jelas, tetapi ternyata
Allah sudah memberikan rambunya ini. Anda ini berbakat menjadi malaikat dan berbakat menjadi setan. Maka ada jalan di situ dua. Wa nafsun wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa diciptakan dengan sebaik-baik jiwa, kemudian Allah memberikan ilham untuk yang kemaksiatan dan ketakwaan. Makanya kemudian para ulama menyebut di dalam diri manusia itu ada lammatus syaiton dan lammatul malak, bisikan setan dan bisikan malaikat. Anda turut bisikan yang mana akan menentukan kualitas Anda sebagai muslim. Makanya namanya berinfak, bertakwa, mendidik anak, mengkaji Islam, menyantuni orang lain, beribadah, mengajar, itu semua perbuatan baik. Tetapi di sana ada godaan mencuri, membunuh, menipu, menyakiti orang lain, korupsi, menyesatkan orang lain, menghina atau mencaci maki dan lain sebagainya. Semuanya itu mempunyai potensi. Mana yang menjadi prioritas kita ketika kita berislam, beriman? Ya, itu rukun iman. Nah, kalau hanya itu saja masih kurang. Ya, karena yang namanya iman itu dalam bahasa ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, sama sholat kita ini kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak. Nah, itu hati manusia itu memang begitu, naik turun. Makanya iman harus dijaga dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah sebuah rasa takut melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan takut sama Allah. Ya. Kok takut sama Allah ini gimana? Kita mencintai Allah kok kita takut sama Allah? Bedanya dengan takut dengan harimau apa? Nah, kita takut dengan harimau, kita takut dengan Allah. Bukan takut pada Allah, takut melanggar perintahnya. Karena melanggar perintah itu akan berakibat kepada diri kita sendiri. Orang Islam harus menjalankan Islamnya dengan iman. Orang yang beriman itu mempunyai konsekuensi 70 cabang. Ya kalau nggak sampai 70, itulah tingkatan keimanannya. Ada orang yang sholatnya khusyuk dengan keimanan yang tinggi, begitu ada kesempatan korupsi, ya lillahi ta'ala korupsi. Korupsinya lillahi ta'ala ya. Karena dia nggak tahu ya. Dia seorang yang beriman itu harus berkata baik. Man al muslimu man salimal muslimina bilisanihi wa biyadihi. Orang Islam itu, orang yang beriman itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain dengan lidahnya dan tangannya ya, makanya lidah inilah yang menyelamatkan orang lain ya. Kemudian harus menjaga tetangga, menghormati tamu, mencintai Allah dan Rasulnya ya. Kemudian ini yang agak tinggi, hatinya bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah dibunyikan, dan kepada Allah dia bertawakal. Nah, ini iman. Keimanan itu ternyata bukan rukunnya, tetapi adalah cabang daripada keimanan itu. Nah, orang yang beriman akan masuk ke dalam tahap yang agak tinggi ya, bahkan itu paling tinggi, tapi itu nanti akan dicapai secara pelan-pelan pada tingkat yang disebut dengan ihsan. Orang kalau sudah berislam, kemudian beriman, kemudian berihsan, bagi dia sholat itu sudah merupakan kebutuhan ya. Badan ini perlu sholat, badan ini perlu berpuasa ya.
Uang ini perlu dibuang supaya jadi dia zakat atau sedekah atau apa, harus dibuang, dipotong. Itu sudah menjadi darah daging dia itu. Nah, jadi sudah tidak berbicara lagi berapa rakaat kita sholatnya tahajud berapa kali, sholat duhanya berapa kali dan lain sebagainya. Itu sudah lewat. Nah, puncak daripada itu adalah berperilaku ya, di sini. Berfikirnya itu sudah lillahi ta'ala, berkatanya sudah diatur supaya lillahi ta'ala ya, berbuat apapun lillahi ta'ala, perasaannya pun tidak lagi perasaan yang aneh-aneh, rasanya cinta kepada Allah ya. Apa yang dilihat adalah dilihat lillahi ta'ala. Nah, ini kalau tadi pesannya bagaimana sih sebenarnya ulul albab itu tingkatannya harus Islam pada tingkat ihsan. Berpikir aja sudah tidak yang aneh-aneh gitu. Ya. Ini adalah sebuah tingkat ya, kalau dalam definisi Rasulullah adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berbuat kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Dan itu betul-betul melihat. Kalau kamu tidak melihat ya, karena mata batinnya itu buta, percayalah Allah melihatmu. Ini ihsan. Nah, sekarang bagaimana implementasi dalam kehidupan kita? Orang yang berislam pada tingkat ini ya, dia tidak sedikit pun melewatkan zikrullah, tidak sedikit pun mengerjakan sesuatu kecuali lillahi ta'ala, dan menjaga semua perbuatannya supaya tidak dimurkai oleh Allah. Ada orang yang ihsan, tingkatannya ihsan, tetapi Islamnya tidak sempurna amat. Gimana caranya? Ada ceritanya. Suatu ketika Rasulullah duduk di sebuah tempat. Kemudian bersama para sahabat, datang seorang sahabat ya, dari jauh. Rasulullah kemudian bilang kepada para sahabat yang duduk tadi, akan datang ke tempat kita seorang ahli surga ya. Datanglah orang itu, duduk bersama Rasulullah. Oke. Satu orang sahabat ini penasaran, ini orang dijamin masuk surga, penampilan biasa-biasa aja, jidatnya juga nggak hitam-hitam amat ya. Biasanya kalau sholatnya khusyuk, tahajudnya banyak, jidatnya hitam ya. Dan kadang-kadang ditunjuk-tunjukkan nih, di jidatnya hitam ya. Nah, itu udah takabur itu. Jadi jidat tidak hitam. Akhirnya Abdullah ibnu Umar penasaran, dia datang ke rumahnya orang ini. Ya akhi, saya izin mau nginep di rumah kalian karena saya ada masalah dengan keluarga saya. Nah, dia pura-pura gitu. Silakan nginep 3 hari. Nah, selama dia nginep di rumahnya sahabat yang dijamin masuk surga ini, dia tidak dengar sahabatnya itu tahajud. Malam sepi-sepi aja nih, nggak ada orang wudu gimana, gelar sajadah juga enggak tahajud. Oke, ditunggu, berarti dia ini besok puasa nih kayaknya. Ditanya besok sarapan dia. Nah, kemudian ditanya, kamu ini penasaran, kamu ini amalanmu apa? Kemarin Rasulullah bilang kamu ini dijamin salah satu calon penghuni surga. Oh gitu ya? Dia belaga nggak tahu aja. Nggak, saya ingin tahu. Saya sebenarnya nggak ada masalah dengan keluarga saya. Saya hanya ingin tahu apa yang Anda kerjakan sehingga Rasulullah menjadikan Anda sebagai salah satu calon penghuni surga. Simple aja. Saya tidak pernah menyakiti orang lain sekecil apapun. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati. Baik, dengan saya juga tidak pernah menyakiti orang lain dengan tangan saya. Simple. Nah, tapi ya, meskipun dia sholatnya begitu, puasanya begitu, amalan bukti daripada keimanan tadi sudah tingkat ihsan.
Zikir kepada Allah tidak habis-habis. Ya. Mungkin dia mikir daripada sholat nggak khusyuk mendingan zikir, kayaknya gitu ya. Kayaknya sih. Ini ada lagi cerita. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bukanlah orang yang abid, yang kalau sholat itu sampai berjam-jam. Saya bukanlah orang yang ahli tahajud. Saya tidak kuat. Saya juga bukan orang yang tahan untuk puasa Daud, puasa Senin Kemis. Apa yang kamu siapkan untuk Allah, untuk hari akhir?" Orang ini menjawab, "Saya mencintai Allah dan Rasulnya." Apa yang mengejutkan? Jawaban Rasulullah, "Kamu sudah bersama yang engkau cintai." Bersama Allah dan Rasulnya, bukan sederhana loh. Bersama Allah dan Rasulnya, Anda dilindungi oleh Allah 24 jam. Innallaha ma'ana. Masih ingat Abu Bakar dan Rasulullah di gua Hira itu, kemudian dikejar-kejar oleh Quraisy mau dibunuh, ya, Rasulullah berkata, "Innallaha ma'ana." Allah bersama kita. Bersama kita itu dilindungi. Nah, ini mencintai Allah dan Rasulnya artinya adalah Anda tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dibenci oleh zat yang engkau cintai. Sebenarnya cinta itu begitu. Kalau Anda mencintai istri Anda, yang nikah-nikah, yang belum nikah jangan pikir dulu ya. Yang nikah, kalau Anda mencintai istri Anda, sudah pasti Anda tidak akan membeli makanan yang tidak disukai oleh istri, betul nggak? Ya. Istri nggak suka durian, dibawain durian, pasti marah kan? Dan Anda tidak akan pernah melakukan itu ya. Atau Anda misalnya membawa binatang ya, beli binatang yang istri itu jijik, Anda tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena mencintai istri Anda. Ini kiasan yang paling logis saya kira ya. Jadi kalau ada suami yang melakukan sesuatu yang dibenci oleh istri, berarti dia nggak cinta istrinya. Kalau istri melakukan sesuatu yang dibenci oleh suami yang sudah jelas-jelas orangnya soleh gitu, berarti dia tidak mencintai suaminya. Artinya bahwa mencintai dalam tingkat yang paling tinggi itu hitungannya adalah itu ya. Anda tahu yang disukai Allah, Anda tahu yang dibenci oleh Allah, tahu. Jangan lakukan yang dibenci, lakukan yang dicintai. Nah, gimana kalau kita melakukannya tidak maksimal? Sayyidina Ali mengatakan, "Khairul a'mali atqanu wa in qalla." Sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan secara tekun meskipun sedikit. Ya, Anda tekun apa? Kalau Anda tekun sholat 5 waktu pada waktunya di masjid, bagus. Anda tekun setiap hari sholat duha, bagus. Itu ada pintunya sendiri itu ya. Anda bisanya Senin Kemis, bagus. Nggak bisa tahajud, nggak ada masalah. Khairul a'mali atqanuha wa in qalla. Dan di luar daripada itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kecintaan pada Allah tadi. Anda mencintai Allah, jangan mencuri. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda jangan berzina. Hadisnya jelas, la yazni zani wa huwa mu'minun, la yasyrikus syarik wa huwa mu'minun. Artinya orang mukmin kok dia mencuri, hilang imannya. Orang yang mukmin kemudian dia berzina, hilang imannya. Makanya tidak bisa dicampur antara keimanan dan kemaksiatan ya, dia akan bertengkar dalam hatinya. Sama juga keimanan dicampur dengan kemusyrikan. Iman pada Allah tapi dia musyrik, nah, itu adalah kezaliman yang paling besar nih. Jadi konsekuensi daripada berihsan ya, itu sebenarnya adalah keseluruhan kehidupan ini untuk ya, Allah. Bahkan berfikir pun lillahi ta'ala, berkata lillahi ta'ala, merasa lillahi ta'ala.
Ini adalah bagaimana berislam pada tingkat ihsan. Jadi mestinya ini. Oke, waktunya sampai jam 5. Nanti akan saya teruskan dengan bagaimana berislam dengan cara worldview Islam, dengan cara pandangan hidup Islam. Sudah tidak lagi berpikir sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah rukun berpikir. Nah, itu tidak bisa kita teruskan karena sudah jam 5. Kita buka tanya jawab, silahkan yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada udah, ya. Baik, kalau nggak ada yang tanya, ini saya jawab dulu. Saya sudah pernah diundang dalam satu seminar mengenai Islam Nusantara. Dalam seminar itu saya katakan terus terang bahwa terminologi Islam Nusantara ini cacat tata bahasa. Ya, ini saya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hasyim Muzadi. Mestinya Islam di Nusantara. Sebab apa? Islam kalau diberi adjektif atau diberi sifat, Islam menjadi sempit. Nah, itu satu. Mestinya kan Nusantara yang Islami. Islam ekonomi atau ekonomi Islam? Maksudnya ekonomi Islam kan? Ekonomi yang menggunakan nilai-nilai Islam. Ya. Sekarang Islam menggunakan nilai Nusantara atau Nusantara menggunakan nilai Islam? Mungkin argumentasinya Islam yang dibumikan di Nusantara. Oke. Kalau Islam yang dibumikan, apakah di dalam membumikan Islam itu Islam masih bisa dijustifikasi secara syar'i dan secara akidah? Ya. Ada di NTB itu, ya, namanya Islam Wetu Telu. Ya. Islam Wetu Telu ini saya pikir sholatnya 3 kali, itu ternyata enggak. Ya. Islam yang kayak kebatinan di Jawa begitu, dia nggak sholat. Islam Wetu Telu itu nggak sholat. Kemudian disebut ini adalah Islam Nusantara, ini adalah kearifan lokal. Saya nggak setuju. Yang kedua, kalau ada Islam Nusantara berarti ada Islam Arab. Ya, betul nggak? Islam Nusantara berarti Nusantara adalah lokasi kan? Berarti ada Islam lokasi yang lain, Islam India, Islam Malaysia, Islam Pakistan, Islam Saudi. Dan itu sudah berbunyi di kalangan orang-orang yang memperkenalkan kata Islam Nusantara ini ya. Kalau Islam Saudi itu nggak boleh perempuan-perempuan ikut pengajian gini, Islam Saudi. Di Indonesia kalau ada acara-acara itu menggunakan qori'ah. Perempuan baca Quran di depan hadirin yang laki-laki dan perempuan. Mereka nyebut apa? Ini Islam Nusantara. Islam Saudi nggak ada. Nah, coba contoh-contohnya yang seperti begitu, ya. Tapi itu tidak substansial. Ya, saya sudah menyuruh mahasiswa saya untuk mengkaji. Ada nggak fikihnya itu Nusantara ini? Kalau dalam bahasa fikih disebut dengan urf. Urf itu adalah sesuatu yang dimaklumi sebagai sesuatu yang berjalan di masyarakat dan itu benar, Islam boleh mengikuti itu. Nah, itu namanya urf. Ya. Jadi kayak adat begitu. Makanya adat di sebuah tempat itu bisa menjadi hukum kalau dia sesuai dengan syariah. Ya. Seperti begitu. Kalau di Indonesia misalnya akad nikah, ya, suami istri berjejer, yang satu dengan walinya berjabat tangan, qabil angkahtuha wa zawajtuka bi gini wa qabiltu nikahaha. Ya. Kalau di negara Arab perempuan nggak kelihatan. Nah, di Indonesia perempuan harus kelihatan karena apa? Supaya orang tahu istrinya itu yang mana toh. Jangan-jangan nanti sudah nikah dikira masih belum, dilamar orang lain. Itu Indonesianya digitukan, alasan syari'inya begitu. Itu tidak ada masalah. Tapi dicari-cari Islam Nusantara ini saya tidak ketemu fikihnya. Ya.
Maaf aja kepada yang setuju dengan Islam Nusantara. Dengan berat hati saya tidak setuju. Ya, karena ini tadi terminologi bahasanya tidak sesuai, ya, dan itu yang akan mengakibatkan pluralitas Islam. Ya, Islam ternyata bukan hanya satu. Ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, ada Islam India. Oh, ternyata Islam itu banyak ya. Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah jangan merasa bahwa Islam Anda paling benar. Nah, kalau udah begini kita bicara pluralisme agama. Atau bicara begini kita sudah bicara kelompok. Padahal Islamnya di Indonesia sholatnya sama nggak dengan di Saudi? Sama. Puasanya sama nggak? Sama. Cuma beda tanggal. Ya. Apa lagi? Akad nikahnya sama. Ya. Sholat jenazahnya sama. Apa yang berbeda? Ya. Oh, di sini ada tahlilan, di sini ada yasinan, di Saudi nggak ada, di India ada. Nah. Di Syria ada tahlilan. Ya. Yasinan ada nggak? Ada di Syria. Ya, coba di Nusantara mana gitu ya? Ini pemahaman saya. Ya. Jadi menurut saya kita tidak perlu membesar-besarkan Nusantara. Ya. Kita harus besarkan Islam. Ya. Katanya Islam rahmatan lil alamin, bukan Nusantara rahmatan lil alamin loh. Ya. Yang memberi rahmat Nusantara ini apa? Islam. Kok dibalik-balik? Islam Nusantara lah yang akan menjadi contoh Islam di dunia. Nah, nanti dulu ya. Indonesia ini potensi konfliknya juga besar loh. Bisa nggak Islam Nusantara yang konon tadi itu bisa nggak meredam konflik antara Islam dan Kristen? Konflik di bawah antara kelompok-kelompok ormas Islam yang pemudanya misalnya. Nah, bisa nggak itu meredam itu? Ini perbedaan di kalangan umat Islam ini seperti apa namanya sekam api dalam sekam loh. Bisa-bisa meletus. Ada pengajian yang dibubarkan loh di Indonesia, di Islam Nusantara itu. Pengajian orang Islam dibubarkan, gereja dijaga. Itu Islam Nusantara loh itu. Ini saya nggak enaknya kan di situ. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini khas, tidak ada di tempat lain. Saya tidak berani mengatakan itu. Yang kedua, ummatan wasaton. Ya. Ummatan wasaton ini bukan untuk bangsa Indonesia, tapi untuk Islam sendiri. Karena di dunia ini sekian banyak umat. Di mana letak wasatonnya? Ya. Islam itu kalau dikalkulasi sebagai agama, ya, itu agama yang berada di antara yang sulit dan agama yang mudah. Beragamanya orang Nasrani itu di gereja, simple aja. Agamanya orang Hindu super sulit. Setiap hari dia harus beribadah dengan membeli bunga, membeli apa namanya buah-buahan, dan biayanya tidak murah. Orang miskin aja bisa jadi 100.000 setiap hari. Ya. Apalagi nanti kalau dia menikah, apalagi kalau dia meninggal. Orang Islam menikah modalnya cuma hafalan Al-Fatihah. Pakai modal gak? Gak pakai modal. Tapi sholatnya orang Islam ya, tidak sesederhana sholatnya orang Nasrani. Dia harus sholat ya, menjalankan rukun sholat yang 5 waktu ya. Tapi itu juga tidak mahal gitu. Itu satu. Kemudian Islam ini sebenarnya ada di antara agama-agama yang begitu ekstrim dan agama-agama yang begitu simple. Ada agama yang hanya menyembah nabinya, yang tidak ada Tuhannya. Nah, ini Islam lengkap ya. Ada Tuhannya, ada nabinya, ada wahyunya, ada syariatnya, ada akidahnya. Umat Islam ini sebenarnya juga umat yang bisa menengahi antara Yahudi dan Nasrani. Sejarah membuktikan bahwa ketika Umar ibn Khattab masuk ke Palestina,
Yahudi dan Nasrani itu rukun, tengahnya ada orang Islam. Di Spanyol bertahun-tahun Yahudi dan Nasrani hidup di bawah kekuasaan umat Islam, rukun, tengah-tengahnya orang Islam. Makanya orang Kristen, saya dengar konon kabarnya di Palestina itu merindukan suasana di mana Umar berkuasa di situ. Ya, katanya istilahnya misaku Umar, ya, perjanjian Umar, itulah yang membuat kedamaian di Palestina, tidak seperti sekarang. Orang Yahudi pun sekarang yang betul-betul soleh, ya, Yahudi soleh, itu sebenarnya nggak setuju dengan Zionisme di Israel. Dia tidak suka dengan peperangan, kemudian penggusuran tempatnya orang Palestina, kemudian tembak-tembakan, Palestina membunuh Yahudi dan sebagainya. Orang Yahudi tidak suka. Ini Yahudi yang benar, bukan Zionis. Dan orang-orang inilah Yahudi yang tidak memakan daging kecuali yang halal. Halal bagi yang orang Yahudi itu adalah yang disembelih. Masih lebih taat Yahudi daripada Nasrani. Babi itu haram bagi orang Nasrani, tapi dia tetap akan. Tapi bagi Yahudi yang soleh, ya, soleh dalam tanda kutip Yahudi, itu masih menjaga tidak memakan daging kecuali disembelih. Ya, itu wasatonnya umat Islam itu ada di situ. Kemudian sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Aslinya kan kita tahu itu dipotong, ya, meskipun dipotong saya kira tetap nyawanya, ruhnya dengan syarat menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti Tuhan itu adalah Tuhannya orang Islam. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan rahmat siapa? Allah yang subhanahu wa ta'ala. Pancasila adalah hadiah umat Islam. Ini saya berani mengatakan itu. Saya juga mendengar Jenderal Wiranto pernah mengatakan begitu. Ya, negeri ini, kata beliau, kalau dipisahkan dari umat Islam hancur. Hancur. Kenapa? Negeri ini memang dibentuk oleh nilai-nilai Islam. Ya, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam arti Islam, ya, kebalikan daripada zalim. Adil dalam Islam itu berilmu, karena adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beradab itu adalah orang yang berilmu dan berakhlak. Tidak ada definisi lain dalam terminologi agama lain kata adab. Hadiah umat Islam. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Hikmah bahasa apa? Bahasa Arab. Hikmah itu bukan bisa begitu aja diterjemahkan menjadi wisdom, ya. Hikmah itu kombinasi antara ilmu dan akhlak dan amal. Jadi kalau ada kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ada ilmunya. Ada ilmu untuk supaya kita beradab itu. Ilmunya apa? Ilmu yang dari Allah. Orang bukan mempunyai sains. Ada saintis yang tidak beradab, ada. Maka di sini ilmu yang dalam pengertian ini adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan Muslim, ya, yang benar, yang tadi pada tingkatan iman dan ihsan, ya, pasti Pancasilais. Ya. Orang yang berislam pada tingkat ihsan pasti Pancasilais. Jangankan kepada negara, kepada teman aja dia hormat, nggak pernah menyakiti. Pada orang tua dia hormat, pada sesama dia menolong. Kalau dihitung nilai kemanusiaannya seorang Muslim yang pada tingkat ihsan, ya, dibanding orang beragama apapun, saya yakin paling tinggi. Ya. Jadi kata akhlak di dalam Islam ini komprehensif. Ya. Saya kadang-kadang ini membandingkan antara karakter dengan akhlak.
Seakan-akan karakter itu paling tinggi. Kita harus mencetak orang yang berkarakter. Karakter itu jadi-jadian. Ya. Coba seorang bintang, seorang artis non-muslim memainkan karakter sebagai ustadz. Bandingkan ini ya. Karakter itu adalah sesuatu yang diletakkan pada seseorang. Ya. Biasa itu non-muslim menjadi ustadz. Ya, istighfarnya fasih. Ya. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Karakternya ustadz, tapi dia non-muslim. Akhlak itu tidak diletakkan, dia built-in di dalam diri orang itu. Kata akhlak itu dari kata khuluq. Khuluq itu ciptaan. Dia bersama ciptaan yang di dalamnya ada fitrah. Fitrah itu dikembangkan menjadi akhlakul karimah. Nah, akhlaknya seorang muslim yang baik, tingkatannya tadi iman, di atasnya lagi ihsan. Kalau ingin mencontoh Rasulullah, akhlaknya itu keseluruhan kandungan Al-Quran. Seluruh apa yang dikatakan Al-Quran, perintah Quran, kebaikan dalam Al-Quran, itulah yang menjadi akhlak Nabi. Kita meniru Nabi. Ya, siapa di dunia ini yang bisa melampaui kualitas seorang muhsin di sini? Maka saya jamin. Nah, kalau yang teroris gimana? Teroris itu bukan orang yang mukmin. Ya, karena orang mukmin tidak akan membunuh. Kok membunuh di kampung Melayu? Membunuh di jalan Tamrin? Mestinya di jalan Allah kan? Di jalan Tamrin dia. Jihad fisabilillah. Masa jihad fisabilillah Tamrin? Nah, ini tidak lucu. Jadi ada bayangkan siapa sebenarnya teroris ini? Pertanyaan. Jadi jangan sampai kemudian orang mengatakan orang yang Islamnya kuat, ya, orang yang Islamnya kuat berpotensi menjadi teroris. Ini yang saya nggak suka. Teroris itu sudah jelas. Ini satu berita yang menarik. Ada seorang peneliti yang menyusup ke ISIS. Kemudian dia di situ bertanya, menyelidik, survei dan lain sebagainya. Dia menyimpulkan tidak ditemukan nilai-nilai Islam di dalam kelompok ISIS. Ditanya nggak ngerti, ditanya nggak ngerti. Ya, pernah ada seorang jurnalis dari Amerika, ya, jalan di suatu tempat di Irak, kemudian ketemu ISIS, tentara ISIS. Dia bilang, "Are you Muslim?" "Yes." "Please recite the Quran." Dia baca Bible. Yang dibaca bukan Quran, dibaca Bible dalam bahasa Inggris lagi. Oke, go. Nggak ngerti, dia nggak, orang non Muslim. Kalau dia Islam, dia ngerti kan yang dibaca tadi Bible. Ini jadi kalau kita bicara terorisme, saya tidak bicara Islam. Teroris adalah sesuatu yang di luar Islam. Dan saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang mendiskreditkan Islam sebagai berpikiran radikal. Ya, radikal itu sebenarnya berpikiran yang baik, tapi kenapa diplesetkan menjadi negatif? Nah, ini yang kuliah di Fakultas Filsafat harus berpikir radikal. Ya, radikal itu berpikir serius, mendasar. Tapi kata radikal ini diletakkan di dalam agama, akhirnya menjadi jahat. Jadi kita nggak usah beragama secara radikal dah. Kita beragama pada tingkat ihsan. Makanya kemudian saya 2 bulan yang lalu saya menulis sebuah kolom di Republika, politik Islam tidak usah diperkenalkan. Ya, yang perlu diperkenalkan adalah politik ihsan. Orang kalau berpolitik pada tingkat ihsan, pasti dia menjadi politisi yang baik. Pasti tidak akan korupsi. Ya, ini kenapa di Indonesia ini alergi Islam? Ya, Fakultas Ekonomi Islam itu dihapuskan loh, diganti Fakultas Ekonomi Syariah. Bank Islam nggak boleh di Indonesia, takut nanti ada bank Kristen. Akhirnya dibuat bank muamalat.
Jadi alergi Islam di kita nih. Makanya saya nggak mau politik Islam, nggak usah. Politik ihsan. Ya. Politik ihsan adalah berpolitik dengan perilaku-perilaku yang di bawahnya ada Islam, di atasnya ada iman. Iman dijabarkan dalam bentuk perilaku, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, kalau Anda berpolitik pada tingkat ihsan, innallaha lama'al muhsinin, bersama kita Allah. Nah, di sini. Jadi politiknya kita adalah politik yang elegan. Baik, kita teruskan nanti sesudah tarawih. Mudah-mudahan masih betah di sini. Ya, kalau saya betah, masa yang lain nggak betah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.